Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan kita yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu pertama Korintus pasalnya yang ke-8, yang pertama ayatnya ke-18 sampai berakhir di dalam ayatnya yang ke-31. Pertama Korintus pasalnya yang ke-1 ayat 18 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-31. Mari kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang bercahaya, yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja menjadi pendengar, tetapi baiklah kita melakukan sabda kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pertama-tama saya menyapa ketiga pribadi. Salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahago. 2. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi, Jesus Christ, King of the King, Satrio Piningit, Pak Aditya Nugrahanto. Dan salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, terexcellent dari seluruh manusia di muka bumi ini, Ibu Fei Hamdani, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri. Salam kasih kepada kita sekalian anak-anaknya pada saat ini. Izinkan saya dengan penuh kerendahan hati untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita, di mana di dalam perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita boleh belajar bahwa dalam di Taman Eden, saat manusia jatuh ke dalam dosa, di mana manusia pertama dia digoda oleh si ular tua itu karena keingintahuannya tentang kemahakuasaan Allah. Tuhan telah melarangnya jelas-jelas, jangan engkau memakan pohon yang ada di dalam taman. Tetapi dia memberontak mendengar daripada bisikan daripada ular tua itu, yaitu pengetahuannya, otaknya yang bekerja pada saat itu, sehingga ia ingin mencari tahu, mengetahui, sehingga ia lalu melawan perintah Tuhan dan ia memakan buah itu. Buah pengetahuan yang dimakan oleh manusia itu baik dan
jahat. Sehingga kita boleh lihat bahwa dari zaman ke zaman manusia semuanya telah berdosa, jatuh di dalam dosa, berbagai-bagai dosa. Terlebih-lebih pada saat ini saudara, kita diizinkan Tuhan untuk belajar tentang hikmat-Nya dan hikmat manusia. Hikmat Allah. Salib, kita boleh lihat bahwa manusia menganggap salib adalah kebodohan. Penderitaan itu kebodohan. Mereka tidak mau hidup menderita di muka bumi ini. Mereka ketimbang hidup mau diberkati, hidup yang senang, di zona nyaman. Dan mereka katakan bahwa itu baik. Karena itu mereka harus belajar menjadi di sekolah, mempunyai peringkat yang tinggi. Mereka harus punya titel di manusia, di kalangan manusia. Dan mereka harus punya jabatan. Maka itu adalah orang-orang berhikmat. Saudara-saudara, sehingga mereka menganggap bahwa pemberitaan tentang penderitaan salib Tuhan Yesus adalah kebodohan. Tetapi bagi kita adalah keselamatan. Sehingga mereka tidak mau menderita. Niscaya kita boleh lihat dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi ini, orang-orang ternama, orang-orang yang tersohor, karena orang-orang yang terpikat dengan pengetahuan mereka. Yang mereka menyalahgunakan apa yang dianugerahkan Tuhan. Sehingga mereka tahu yang baik dan tahu yang tidak baik. Kita boleh lihat saudara-saudara di dalam ayatnya yang ke-19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara-saudara, apa yang dianggap oleh dunia ini adalah hikmat, kita boleh mengerti sekarang hanya karena kemurahan Tuhan adalah kebodohan. Sia-sia, tidak ada guna. Apapun yang dikejar manusia di zaman ini tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada faedahnya. Pengetahuan-pengetahuan manusia yang membuat mereka menjadi angkuh, yang membuat mereka ingin menjadi seperti Tuhan, yang membuat mereka ingin menguasai sesamanya, menjadi iri hati, sombong, dan lain-lain sebagainya. Hikmat daripada dunia ini seperti itu. Kita boleh belajar daripada kita waktu saat-saat kita di sekolah, Bapak Ibu, hukumnya ketika yang lebih tinggi, maka itu akan disanjung. Tetapi lalu yang tidak punya peringkat dan lain-lain itu mereka tidak dianggap. Lalu kita yang punya predikat di sekolah yang tertinggi, maka kita akan merasa sombong karena dibanggakan guru, dipuji-puji oleh teman-teman yang lain. Hikmat manusia mengajarkan kita untuk sebenarnya bagi mereka itu pintar, pandai, tetapi bagi Tuhan adalah suatu kebodohan. Kita boleh lihat di ayat-ayatnya, Tuhan Yesus, selanjutnya itu Tuhan tidak memakai orang-orang, ini kita boleh lihat di ayatnya yang ke-21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Di mana saudara-saudara, pada saat ini Tuhan tidak memakai orang-orang yang dianggap wow oleh dunia, orang yang punya followers berjuta-juta, orang yang punya fansnya banyak, tetapi mereka itu kebanyakan dipakai oleh si jahat karena pengetahuan mereka tentang yang baik dan yang jahat ini, mereka dipakai oleh yang jahat karena mereka punya followers yang banyak, sehingga mereka menjerat anak-anak Tuhan banyak yang tersesat karena mereka ternama dan punya power. Kita boleh lihat firman Tuhan jelas menjelaskan di sini. Tuhan tidak memakai orang-orang yang dipandang oleh dunia ini, orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan, orang-orang yang ternama, tidak, saudara. Tuhan memakai orang-orang yang biasa, ibu-ibu rumah tangga, abang-abang beca, tukang-tukang parkir. Kita boleh belajar dari zaman ke zaman, di mana nabi-nabinya itu dipanggil orang-orang biasa. Yusuf, bahkan dia tidak dipandang oleh saudara-saudaranya yang lain, bahkan Nabi Daud.
Daud pun dia hanya pengembala kambing domba. Bagi mereka, hidup menderita itu adalah suatu kebodohan. Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita, sebenarnya itulah hikmat, itulah pengertian, keselamatan itu. Ketika kita mengikuti jalan salib itu, bagi kita itu adalah keselamatan. Tetapi bagi orang yang berhikmat menurut dunia, itu adalah kebodohan. Jadi jelas-jelas hikmat dunia ini berbeda dengan hikmat Tuhan. Saya mau jelaskan bahwa jangan kita samakan bahwa orang yang berhikmat, yang pintar secara jasmani, secara dunia katakan, itu adalah berasal dari Tuhan. Tidak. Itu berasal daripada si jahat. Pengetahuanmu yang membuat engkau sombong, angkuh, dan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi hikmat Tuhan ialah orang-orang yang dengan penuh kerendahan hati, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Kita boleh lihat saudara, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kita boleh lihat ketiga pribadi yang esa yang telah ada memakai wadah Pak Iman Lahago. Saya diingatkan Bapak untuk menjelaskan kepada kita sekalian saudara, ketika saya pertama kali bertemu dengan saudara ini, dengan roh Bapak Yahweh, Pak Eman ini, orangnya rendah hati, orangnya luar biasa sederhana dan sangat rendah hati. Ketika ia menyapa saya pertama kali, saya seperti, aduh, luar biasa. Tuhan memakai orang-orang yang teruji, orang-orang yang tidak terikat dengan dunia ini. Itulah sosok beliau yang ditolak oleh dunia ini, ketiga pribadi. Tuhan Yesus Kristus Paditya Nugrahanto dan Bapa sendiri memakai mempelai ilahi yang berkoar-koar sampai detik ini. Orang-orang itu berhikmat, tetapi dunia menolak mereka. Karena apa? Dunia lebih menyukai hikmat daripada dunia ini. Sedangkan hikmat yang datang daripada surga, mereka tolak mentah-mentah. Karena hati mereka, pikiran mereka, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu, sudah dicemari oleh ular itu. Ular yang mengotori pikiran-pikiran manusia. Sehingga yang dikejar ialah keinginan dagingnya saja. Kenikmatan hidupnya. Apapun tentang kenyamanannya. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita boleh lihat di dalam Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi orang-orang yang bukan saja kita melihat di masyarakat yang melakukan norma-norma agama, tetapi orang-orang yang terpandang di mata dunia, tetapi bagi Tuhan itu mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bertitel, berilmu pengetahuan, ahli, dokter. Bukankah mereka yang sedang merancangkan kemusnahan untuk bumi ini? Tuhan katakan beranak cuculah dan penuhilah bumi ini, tetapi mereka bekerja dengan keras untuk mendepopulasi manusia. Jangan kita bodohai manusia. Hikmat yang dari atas, yang jelas-jelas Tuhan berbicara melalui ketiga pribadi dan saksi-saksi sorga pada saat ini. Engkau pekahlah, engkau sadarlah, dan berbaliklah. Apa yang engkau ikuti ramai-ramai dengan tokoh-tokoh dunia ini, mereka sedang menggiring kita ke api neraka, ke kebinasaan, kekekalan itu. Mengapa iblis memakai mereka? Karena iblis tahu mereka mudah untuk membawa dan menjerat umat manusia, karena mereka punya followers, pengikut, punya popularitas dan segala-galanya di muka bumi ini. Saudara-saudara, saya diingatkan tentang kita boleh belajar daripada orang-orang miskin. Kenapa Tuhan memakai orang-orang lemah, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini, orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak punya apa-apa,
Tetapi Tuhan memang, karena mereka bersungguh-sungguh, mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, mereka hidup dilatih untuk menyalibkan kedagingan, hidup mengikuti jalan Tuhan. Salib bagi dunia itu kebodohan, hidup menderita, memikul salib Tuhan itu kebodohan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, ketika Rasul Paulus katakan bahwa menderita itu luar biasa. Pada saat rasul-rasul mereka dipenjarakan dan mereka dibawa dan disesah di mahkamah agama dan lain-lain, mereka berkata bersuka cita pada saat itu, saudara. Karena apa? Mereka mengalami, walaupun tidak seperti yang Tuhan Yesus alami, tetapi mereka mengalami penderitaan itu. Dan bagi kita itu suatu kemuliaan, itu suatu yang luar biasa. Itulah hikmat daripada surga. Apa yang kita boleh lihat, Yusuf, dia dibawa dan Tuhan untuk rancangan ke depan untuk bangsanya. Ia menyelamatkan saudara-saudaranya dalam kelaparan itu. Dan di mana pada saat ini Tuhan mengutus anak-anaknya, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini, saudara. Ingat, di akhir zaman ini, kita boleh lihat hamba-hamba Tuhan yang ternama, yang berkhotbah, yang sana sini melakukan ke sana kemari, berangkat untuk KKR di mana-mana dan lain-lain, petinggi-petinggi. Tetapi apa? Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus telah datang. Tetapi orang-orang yang rendah hati, gembala-gembala itu, saudara-saudara, makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita sekali lagi untuk kita tidak memakai dan tidak diperdaya oleh akal pikiran manusia kita, logika kita. Sebab kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Hikmat Tuhan itu tidak bisa diselami dengan pikiran manusia. Kisah Rasul 7, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang terlebih dahulu memberitakan tentang orang benar yang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Siapakah dia? Yesus Kristus itu yang mereka bunuh. Dan bahkan nabi-nabi, kita boleh lihat Stefanus, dia dilempari dengan batu. Ketika itu dia katakan bahwa dia melihat langit terbuka. Tetapi apa? Mereka semakin gertak gigi dan mereka melemparinya. Mereka semakin naik darah, emosi. Karena mereka tidak melihat apa yang dilihat. Jadi memang benar-benar hikmat daripada dunia ini bukan berasal daripada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, marilah kita jangan tanya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada siapapun yang mengatasnamakan dirinya hamba Tuhan, tetapi kita tanya sendiri kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Bapa sehingga kita boleh datang kepadanya setiap saat, setiap waktu, setiap menit, detik, sehingga kita tidak dikecohkan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang seperti itu. Jadi Tuhan memakai orang-orang kecil. Rasul-rasul itu siapa mereka? Bukan apakah mereka itu raja, pejabat, tidak kan? Mereka itu ada yang semuanya itu hampir ya penjala ikan. Orang-orang biasa. Tetapi ayat yang ke-27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya, kita boleh lihat bahwa ilmu pengetahuan saat ini, ya saya tidak tahu mau bilang kata apa, tetapi dengan teori-teori yang membuat anak-anak saat ini untuk menghafal, untuk belajar siang malam, untuk semua hal-hal yang sia-sia, yang dulu kita juga tidak tahu kita ada di dalamnya, dan membuat kita lupa kepada pencipta kita, bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan. Kita boleh lihat di dalam Amsal 1 pasal ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Kuncinya adalah takut akan Tuhan, memiliki hikmat daripada Tuhan. Itu tidak semua orang diberikan hikmat oleh Tuhan. Kuncinya ialah orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Takut bukan saja sebatas takut, tetapi kehidupannya. Kita boleh lihat siapa di nabi-nabi di zamannya yang berhikmat, ialah Salomo ya. Kita boleh lihat Salomo, dia katakan di dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan kita memegahkan diri karena akunya, jadi hikmat daripada dunia ini mengajarkan kita untuk kesombongan, kita kepentingan diri, akunya. Hikmat daripada dunia ini mengajarkan sebenarnya kebodohan, kedunguan. Kita diajarkan untuk bodoh, dungu. Mereka pikir bahwa, kalau sudah kuliah S1, S2, bahkan doktor, profesor. Tetapi sebenarnya itu adalah kebodohan, saudara. Kata Rasul Paulus, apa yang dulu baginya adalah keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena Yesus Kristus. Dulu yang dia kejar, apa? Dia ada bersama-sama dengan raja, dengan pemimpin yang lain untuk menyiksa orang-orang Kristen. Tetapi apa, Tuhan memakainya luar biasa. Itulah saudara. Karena manusia pada saat Hawa tergoda oleh si ular tua itu. Dan ular tua itu ya dia ada di batang otak kita ya. Yang sering, jadi yang kita lawan adalah kehidupan kita setiap saat. Dan apa yang tidak terpandang, ayatnya yang ke-28, dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Zaman ke zaman Tuhan telah menunjukkannya. Bahkan kita boleh lihat bahwa kalau kita memakai logika, hikmat manusia, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang saya keluarkan, waktunya memang saudara-saudara bertobat sungguh-sungguh pada saat ini untuk kita bayar harga. Jangan kita memakai logika manusia, iblis yang ada di otak kita, sehingga kita apa-apa sedikit, ini harus yang kelihatan. Tuhan katakan engkau akan dihukum karena engkau sebenarnya melihat tapi tidak melihat, buta. Karena engkau melihat. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sehingga kita boleh lihat bahwa bertolak belakang orang-orang dari zaman ke zaman, hanya segelintir orang. Dari zaman ke zaman, kita boleh lihat di mana zaman, di mana Henok, dan boleh Nabi Nuh, bahkan hanya 8 orang pada saat itu. Dan di zaman saat ini juga hanya sedikit. Tidak ada yang tahu betapa bodohlah karena manusia lebih mengejar tipuan daripada dunia ini, iblis. Iblis membuat kita lupa untuk kita mengejar perkenanan Tuhan, sehingga kita tidak takut kepada Tuhan, tetapi kita takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan. Sebenarnya itu semua adalah tipuan. Hikmatnya untuk kita menjadi bodoh, sehingga kita mau dibodoh-bodohi untuk menerima cairan dalam botol naga itu, karena kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan untuk mengenal apakah cairan ini berasal daripada Tuhan, apakah cairan ini dari Tuhan ataukah bukan. Dan sehingga karena kita sudah dungu dengan sok-sok kita yang pintar secara duniawi, yang anggap diri bahwa saya ini hamba Tuhan, saya ini profesor, doktor, saya sudah sekolah teologi S1, S2, sudah lulus dan lain-lain. Sehingga ini baik untuk saudara-saudara. Sebenarnya itu adalah kebodohan, sehingga tanpa kita sadar bahwa
banyak manusia pada saat ini terjerat di dalam tanda bilangan 66 itu, dalam botol cairan jus itu, karena kebodohan mereka. Yang mereka andalkan adalah kepintaran manusia, hikmat manusia. Mereka mengejar harta, tahta, kedudukan, ketenaran, semuanya yang mereka kejar di muka bumi ini. Sehingga mereka tidak tahu bahwa tanda itu adalah tanda 66. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui bahwa itu adalah tanda binatang. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lihat bahwa ketika kita memakai logika manusia kita, maka kita akan membatasi pekerjaan Allah dalam kehidupan kita pribadi. Karena itulah, pengetahuan itulah yang membuat Adam dan Hawa terusir daripada Taman Eden itu. Mereka diusir oleh Tuhan. Dan karena kita, Tuhan ingatkan kita. Bapak ingatkan kita anak-anaknya. Untuk mari kita membuang segala pengetahuan, ketergantungan kepada hikmat duniawi ini. Ya, saya hanya karena Tuhan ya, Bapak Ibu. Ketika kita, oh iya ya, oh begini ya. Jadi segala sesuatu, jadi kita boleh lihat bahwa semua yang diajarkan ini, oh ini karena pengetahuan ini karena begini, ini karena begini. Jadi tanpa kita sadari bahwa melenceng dan mengajarkan kita untuk tidak mengakui keberadaan Tuhan. Mereka katakan bahwa gunung api meletus karena begini dan begini. Padahal ya itu Tuhan yang membuat semuanya, yang menciptakan semuanya. Ilmu pengetahuan membuat kita lupa Tuhan. Mereka katakan di dalam sekolah itu ada agama tetapi tidak diajarkan. Yang lebih banyak daripadanya, 99% semuanya adalah pengetahuan dunia. Sehingga daripada zaman dahulu kita telah disesatkan dan dibodoh-bodohi oleh hikmat dunia ini. Sehingga kita pikir bahwa kita yang paling pintar. Wow, kalau kita sudah sekolah S1, S2, S3, sudah ke luar negeri, sudah ini dan itu, berarti kita itu yang paling pintar. Tapi sebenarnya kita adalah bodoh di mata Tuhan. Kita adalah orang yang bodoh di mata Tuhan, saudara. Bukankah Sarah, karena ketekunannya kita boleh lihat, kalau dia memakai logika, kalau kita memakai logika manusia, apakah seorang perempuan yang mati haid dia bisa hamil? Bukankah itu bertentangan dengan hikmat surgawi? Iman kita kepada anak domba Tuhan Yesus Kristus, takut akan dia dan gentar kepada dia. Apa yang Salomo minta, Tuhan katakan mintalah. Tetapi Salomo katakan ia meminta hikmat. Mengapa Daniel pada saat itu, kita boleh lihat di Daniel 20 ayat 20, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang berhikmat ilahi karena mereka mencari Tuhan. Mereka takut dan gentar kepada Tuhan. Apapun yang mau dilakukan oleh raja mereka, yang wow, yang punya power begitu kuat, tetapi mereka tidak mengikuti. Mereka hidup oleh hikmat Tuhan. Tuhan mau menganugerahkan mereka hikmat yang luar biasa. Bahkan Yusuf, dia dapat mengartikan mimpi daripada Firaun. Itu bukan pengetahuan daripada dunia ini, tetapi itu hikmat ilahi. Setiap manusia pada zaman akhir ini yang menyampaikan kedatangan Tuhan Yesus, yang menyerukan tentang pertobatan, hikmat ilahi yang disampaikan pada saat ini, itu berasal daripada Tuhan. Mengapa kita katakan sesat dan bodoh dan sebagainya? Sebenarnya kita yang bodoh dan sesat. Ya saudara-saudara, saya diingatkan Tuhan untuk dari zaman ke zaman. Mengapa? Karena dari keturunan nenek moyang kita ya. Dari zaman ke zaman. Kita, iblis kan sudah dibuang, Lucifer sudah dibuang dengan sepertiga malaikat itu ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga ia membodohi manusia dengan hal-hal yang fana,
dengan kerajaannya yang megah ini, yang di depan mata, wow. Makanya orang mengejar itu. Sehingga apa yang kita melawan arus dunia ini, kita dianggap gila, sinting, miring. Saudara boleh alami itu, saudara. Salib itu intinya penderitaan. Penderitaan itu dianggap bodoh. Tetapi bagi kita itu suatu kemuliaan. Suatu kemenangan ketika kita menderita karena nama Tuhan. Ketika kita diterpa dan diderah oleh berbagai fitnaan, pencobaan hidup. Oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara. Jangan kita diderah, difitnah karena dosa. Karena kesombongan yang berasal daripada hikmat dunia ini. Kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu dan kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Kita boleh lihat saudara, apa yang disampaikan, bahkan hal ini juga telah diingatkan oleh mempelai orang-orang yang berhikmat menurut dunia, yang pada saat ini mereka kerja, mereka ke sana kemari, mereka mencari kedudukan, mereka mencari kekayaan, tetapi mereka tidak tahu siapa yang akan menikmatinya nanti. Orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Ke depan akan banyak kematian, dan mempelai ilahi telah menyampaikan itu. Di rumah-rumah orang-orang kaya, orang-orang yang berhikmat menurut dunia ini, orang-orang yang dikatakan dunia bos-bos, orang-orang wow, berjaga-jagalah saudara. Sebab ini Tuhan izinkan orang-orang ini. Kita boleh lihat bahwa perumpamaan seorang kaya, ia disuruh menjual segala. Ia katakan bahwa ia kerja dari pagi siang malam, menyiapkan semua kebutuhannya sudah siap, dan ia katakan bahwa ia sudah mau beristirahat sebab semua ada padanya. Tetapi ia tidak tahu bahwa malam itu juga nyawanya diambil daripadanya. Begitulah orang-orang yang mengejar hikmat duniawi. Orang-orang yang tergiur dengan pengetahuan. Kita boleh lihat karena ilmu pengetahuan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan jangan engkau tertipu, hai manusia. Orang-orang kaya, ahli-ahli yang keluar di TV-TV ini, entah itu perusahaan mereka, apa-apa itu yang bekerja sama dengan badan dunia ini, jangan kita mau mengikuti mereka. Mereka adalah jelmaan-jelmaan daripada iblis, malaikat-malaikat jatuh, naga-naga yang menyesatkan manusia di akhir zaman ini. Dan janganlah kita mengikuti arus mereka. Mereka menciptakan robot. Karena itu pengetahuan. Mereka ingin menjadi sama dengan Tuhan. Mereka menciptakan robot, menciptakan cairan binatang itu yang akan merusak dan menajiskan. Kenapa kita tidak tahu bahwa cairan itu? Karena kita tidak berjaga-jaga. Kita lebih mengandalkan hikmat daripada dunia ini. Sehingga kita harus bersyukur saudara kalau kita ditolak. Sehingga apa mereka boleh melakukan itu, menciptakan matahari, membuat bayi, bahkan sekarang bayi-bayi cloning diciptakan oleh manusia. Dan dunia welcome dengan mereka pada saat ini. Oh, dunia bilang, wow itu canggih, wow kalau punya robot bisa kerja ini, kerja itu, kita santai. Ya karena kita sudah digiring dari dulu untuk segala sesuatu ini nggak serba instan. Hikmat yang menjadikan kita mementingkan diri, angkuh. Sehingga kita tidak sadar saudara, kita ada di zaman mana. Apa yang dikatakan Daniel, besi dan tanah liat. Tetapi kita tidak tahu. Tuhan telah membukakannya kepada nabi-nabinya terdahulu. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel telah tergenapi. Saudara-saudara, yang terakhir kita boleh lihat di dalam bahwa apa yang dianggap
oleh dunia ini adalah hikmat, itu adalah kebodohan. Ayat yang ke-30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat yang ke-29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini kesombongannya. Hikmat yang daripada dunia ini mengajarkan kita untuk sombong, untuk memegahkan diri, untuk angkuh. Tetapi hikmat ilahi mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk menderita dengan sabar, untuk hidup dengan iman, percaya sungguh kepada Yesus, untuk hidup dengan hati nurani yang murni, yang tidak mau mencari pujian daripada dunia ini, tetapi pujian daripada sorga. Sebab Tuhanlah yang menilai kita. Manusia hanya sebatas melihat apa yang ada di pandangan mata, apa yang real, yang fakta, yang data-datanya lengkap, itu yang mereka percayai. Dan itu dianggap hikmat, itu dianggap baik. Tetapi kita berasal daripada yang tidak kelihatan, yang sumber daripada hikmat ilahi, sumber daripada segala-galanya, ialah yang tidak kelihatan itu. Dialah roh Alfa dan Omega, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang dahulu sama sampai saat ini. Tetap sama, ialah itu yang telah datang kedua kali ke dalam muka bumi ini memakai wadah seorang pemuda, yaitu Aditya Nugrahanto. Artinya Alfa dan Omega. Nugrahanto yaitu O di akhirnya. Itu kode ya. Kode. Jadi, saudara-saudara, saya manusia debu, tanah, buta, tuli, dan telanjang. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Hanya karena kemurahannya kita diperlihatkan bahwa kita ada pada zaman di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan lagi kita mau dibodoh-bodohi seperti Hawa di Taman Eden itu oleh si ular tua itu, sehingga karena keinginan tahuan dia, sehingga dia melawan perintah daripada Bapa Surgawi. Bapa telah mengingatkan dia, tetapi karena dia mendengarkan si ular tua itu lewat batang otaknya, sehingga dia menjerat semua umat manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Dan pada zaman ini juga, di mana si ular tua yang datang dalam botol cairan jus itu, yang membuat manusia katakan bahwa, wow, karena hikmat manusia mereka yang bodoh itu sebenarnya, mereka katakan baik, ini untuk menyelamatkan tubuhmu, untuk sebagai tentara-tentara di dalam tubuh, untuk mencegah radikal-radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Itu yang dikatakan manusia yang dungu, yang bodoh, yang mereka katakan mereka itu pintar, mereka wow, tetapi di mata Bapa Surgawi itu adalah kebodohan. Itu adalah kebodohan. Jangan kita kaitkan pengetahuan logika manusia kita dengan pekerjaan Tuhan. Sebab kita manusia debu tanah, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini terlebih-lebih. Tuhan mau memakai siapa? Dia tidak memakai sembarang orang. Bukan seperti Lucifer dengan antek-anteknya malaikat jatuh yang memakai orang-orang kaya, orang-orang ternama di muka bumi ini, yang menyesatkan kita dengan ilmu pengetahuan, dengan sistem pendidikan, dengan sistem yang berjalan di muka bumi ini adalah sistem daripada setan Dajjal itu sendiri, sehingga menjerat manusia, membodoh-bodohi manusia, sehingga manusia itu terjebak di dalam cairan botol naga 6 karena tidak memiliki hikmat daripada sorga. Karena kebodohan dan keangkuhannya yang ia pikir bahwa itu baik untuk tubuhnya, padahal itu adalah cairan kambing hitam yang sangat najis, yang begitu najis di hadapan Bapa Surgawiku, yang membuat bahkan menyebut namanya saja tidak, sangat najis. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu di detik-detik terakhir ini pergunakanlah kesempatan yang Bapa berikan kepada kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Janganlah kita karena pengetahuan hikmat manusia yang bodoh ini,
Yang kita katakan bahwa kita punya jabatan ahli-ahli Taurat, kita boleh lihat di dalam firman, ahli-ahli Taurat pun dipermalukan. Karena mereka tidak tahu. Di zamannya Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, karena hikmat mereka mengandalkan bahwa mereka ini pintar kitab Nabi Musa. Mereka sudah belajar. Nabi Musa mereka tahu. Dan bapak mereka itu Abraham. Sehingga apa? Mereka itu yang menolak Yesus dan bahkan membunuhnya. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang bekerja sama dengan pemerintah, raja-raja pada saat itu. Dan demikian juga di zaman ini, di mana hamba-hamba Tuhan yang mengatasnamakan diri, percaya hamba Yesus Kristus, tetapi mereka menolak akan cairan binatang. Mereka menerima cairan itu dan bahkan menolak kesaksian daripada sorga, yaitu malaikat-malaikat Tuhan itu sendiri yang berbicara pada saat ini. Ketiga pribadi yang esa itu, yang ada yang telah memakai manusia-manusia yang terekselen di muka bumi ini, mempelai ilahi yang berkoar-koar selama ini, mereka katakan penyesat, dan bahkan mereka mau memperhadapkan saksi-saksi surga kepada mahkamah agama untuk diadili dan lain-lain. Bukankah zaman ini berulang kembali? Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Tidak ada yang baru. Kesempatan ini, marilah saya dan kita sekalian pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan engkau cari Tuhan karena dengar pendetamu. Jangan engkau cari Tuhan karena pendeta ini begini. Tidak. Carilah Tuhan secara pribadi. Carilah, bukankah ia katakan masuk di dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Hanya engkau saja dengannya yang tahu apa yang mau engkau sampaikan kepadanya. Bukan engkau berdoa di jalan-jalan dengan jubah-jubah agamawimu supaya engkau dipuja-puji manusia pada saat ini. Kenapa? Kita saat ini kalau bukan Tuhan, kita juga mencari pujian daripada manusia. Karena yang dikejar manusia hikmatnya yang bodoh, dungu itu. Mau dipuja-puji. Padahal itu adalah kebodohan. Manusia hanyalah debu yang sebentar kelihatan hilang dan lenyap. Apa yang kita banggakan? Di dalam firman tadi dikatakan, supaya jangan ada yang memegahkan diri. Hikmat ilahi mengajarkan kita supaya jangan ada yang memegahkan diri. Sebab semuanya dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Kemuliaan, hormat, keagungan hanya kepada Tuhan saja. Kalau bukan Tuhan, kita semua juga ada dalam orang-orang dungu ini. Sehingga tersesat dengan ajaran-ajaran yang dari dahulu, tete nenek moyang kita. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, kita semua dimerdekakan. Bukan untuk lagi diperbudak oleh berbagai macam keinginan dosa, keinginan daging yang melekat di dalam hikmat-hikmat dunia ini. Tetapi dimerdekakan untuk menjadi serupa, segambar, seroh, sama. Karakter Kristus terpancar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bangkit, jadilah anak-anak Tuhan yang menang atas dunia ini. Kalahkanlah dunia ini dengan segala tipu muslihatnya yang menarik anak-anak Tuhan untuk tersesat di zaman ini. Sebab inilah zaman antikris telah berdiri nyata dan kerajaan 1000 tahun damai. Yang barang siapa yang tidak peka, baiklah ia bertobat sungguh-sungguh. Ia mencari Tuhan. Tetapi barang siapa yang peka, puji nama Tuhan, marilah kita tetap membereskan diri kita, hati-hati kita. Janganlah engkau samakan apa yang berasal daripada dunia ini. Sebab apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Intinya, kalau engkau bersahabat dengan dunia ini, engkau mencintai dirimu, maka engkau akan menduakan Tuhan Allahmu. Tetapi kalau engkau mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, dengan sepenuh hati, takut dan gentar kepadanya, maka ia akan menganugerahkan hikmat itu, pengetahuan itu kepada engkau, yaitu pengetahuan surgawi yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menolong kita dengan firman Tuhan di saat ini, untuk kita tetap semangat menjalani hari-hari kehidupan kita untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan Yesus. Apapun, berdirilah teguh, sebab yang menyertai kita
banyak. Tuhan Yesus Kristus, Ia yang berkuasa dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.